Ribo. Itu udah di rumah. Ini kadang-kadang aneh bingung karena memang ini jauh, tidak seliptingan, tidak seumuran. Malah ini sebenarnya teman om gue sendiri. Tapi kan nggak mungkin gue panggil om, ya kan? Om gue aja gue panggil om, banyak perempuan lu manggil apa lagi bapak ini. Akhirnya jadi gue manggil akang, sebenarnya kan nggak pantas. Harusnya manggil om juga. Tapi ya nggak apa-apa, Meng. Ini kan kebiasaan ini kalau di dunia lawak ya sebenarnya. Udah nggak boleh ada perbedaan usia begitu kita di atas panggung. Karena begitu di atas panggung tuh udah nggak ada yang namanya lu usia. Main aja kita seperti kayak gitu. Takutnya nggak kuat kan kalau nggak main langsung main. Jangan kan kita bisa pemanasan dulu. Ya, pemanasannya kan kita di bawah biasanya kita. Nanti mau ngomong apa ini nih. Nah itu sharingnya di situ. Begitu udah di atas mah udah nggak ada lagi batas yang seperti itu. Karena apa? Kita tim mau ngehibur udah beres. Ya udah beres. Jadi kadang-kadang kita harus rela jadi keset, harus rela jadi apa? Jadi pengumpan. Jadi kalau kita jadi pengumpan, udah tahu tuh posisinya. Komeng jadi apa? Striker. Udah berarti yang biasanya jadi striker, gue jadi pengumpan di situ. Karena kadang-kadang kalau misal gue ngegolin kurang indah. Makanya harus digolin sama Komeng. Jadi kadang-kadang umpan kita tuh kalau jangan dimakan sendiri, misalnya seperti itu. Nah itu tuh udah dengan adanya kayak misalnya teman-teman Paski itu tuh menjadikan kita lebih mengenal satu dengan yang lainnya sih. Jadi kadang-kadang kita nggak ketemu, tiba-tiba kalau udah di panggung, udah jadi bersatu. Udah itu yang paling nikmat tuh. Padahal kalau dilihat urutannya nih, Bu, dari awal-awalnya, Kang Denny bukan pengumpan. Bukan. Dia gue tuh salah striker satu penembak juga. Iya. Kalau di grup aku striker. Jadi ya semua berubah. Nah sedangkan Pak Arwo, dia malah berubah. Pak Jarwo. Iya. Dia udah nggak mau lagi ngumpan deh. Makanya kan udah nggak berteman dia sama Sultan Georgie. Iya. Itu kan gitu kalau itu lagu. Kalau dia bukan pengumpan. Kalau dia umpan. Tapi dulu dia bukannya pengumpan. Oh. Iya, maksudnya sekarang kan nggak mau deh, Kang. Oh. Ya kan? Maunya jadi striker juga. Iya. Akhirnya jadi keset. Niatnya tapi dia striker. Ya kan? Dulu kan ada biasanya Rudi itu pengumpan kan dia kan. Si itu. Pak Jarwo. Oh Pak Jarwo justru yang pengumpannya tuh ya. Pak Jarwo. Pak Jarwo mengumpan Pak Rudi. Kalau saya masuk, Pak Rudi bisa jadi tatakan saya. Pak Jarwo tetap mengumpan. Iya biasanya ya. Bahkan begitu. Ya kayak gitu tuh ngebagi. Kalau mau tim itu memang kayak sepak bola gitu harus ada pemain belakang yang bertahannya siapa, yang bertahan biasanya yang di depan tuh, saya masuk ini yang kayak gitu itu diatur itu makanya biar indah. Jadi apa ya, Bapak ini jadi serba bisa menurut saya. Dulu di TV apapun, bawain acara apapun, bawain acara remaja, bawain acara keluarga, bawain komedi, nyanyi. Cocok aja. Wah, itu lagu Ricky Martin. Kan ini Bapak ini. Awal-awal gua gila. Pas awal-awal sih, Meng, iya. Ale. Gue pikir kan waktu dulu gitu gua kayak mirip Ricky Martin. Ternyata anak gua sendiri, oh enggak kok kayak Ricky Marmot katanya. Jadi nggak enak juga gua. Malah jadi sales ager. Ale. Itu apa ya, Kang? Cukup aneh. Biasanya kampus tuh nggak mau dia berbagi, biasanya sendiri. Nih gue Unpad, nih gue Parahyangan, gitu. Kok itu bisa menggabungkan? Ya kan biasanya masing-masing mau menonjol dong. Iya itu biasanya kan karena waktu dulu tuh teman-teman udah dibangun dari waktu SMA mereka. Oh tadinya satu SMA. Jadi satu SMA-nya itu waktu dulu tuh di SMA 5 Bandung itu teman-teman Padiangan itu. Ketika mereka lulus, mereka ada yang masuk Pajajaran, ada yang masuk Parahyangan. Kang Denny SMA 5? Bukan, aku SMA 37. Oh lebih gede ya? Bukan lebih gede, lebih jauh, Meng. Lebih jauh. Jadi merasakan bagaimana waktu dulu SMA aku sih, waduh gila itu. Kalau misalnya ujian pernah nenteng ini, sepatu. Kaki ujian. Banjir. Sampai sekarang bayangin nggak tahun masih sekarang 1982 itu aku di sana ujian di Bale Endah itu sampai sekarang udah hampir berapa tahun tuh? Sekarang udah hampir 38 tahun. Iya. Lah saya masih 38 SD itu. 39 hampir 39. Iya. Itu sampai sekarang belum selesai.
si Bale Endah dengan Dayakolotnya itu masih kena banjir. Sampai sekarang pasti dengar lah ceritanya tuh. Tiba-tiba Dayakolot banjir, Citarumnya meluap seperti itu. Berarti bukan favorit ya pada saat itu? Bukan, ya, karena nggak bisa kalau kotor air udah nggak bisa dikasih favorit. Harus yang bersih dulu. Kan kolam renang ya. Ya. Kalau nggak di rumah Disi bisa aja nih Bu kita papain kan. Cuman kan ini rumah Bapak ini sendiri. Nah, itu bisa terjadi. Nah, berarti Pak Denny ini nggak awal dari SMA bareng-bareng mereka ya? Karena kan mereka udah dari sebenarnya mereka dari tahun 79 udah mulai merintisnya. Tahun 82, 4 Desember tahun 82 mereka meresmikan si Padiangan itu. Pajajaran sama Parahyangan. Akhirnya jadilah Padiangan itu sebagai kayak seperti ekstrakurikulernya orang-orang kuliahan. Buat mereka tuh kabaret. Orang tuh dulu kalau kabaret itu, kalau misalnya dia loncat pagar, pagarnya ada kawatnya, biasanya kabaret tuh ininya. Itu keberet. Keberet ya, kayak gitu. Jadi kayak kalau nyolong mangga jadi masuk baret merah. Oh, baret kan merah? Di baret merah. Oh iya benar, ada kan merahnya benar. Kayak gitu. Ya memang cukup lama dari kakaknya Iyang aja. Nah itu, dia yang pertama tuh. Dia udah ngerasain tuh Isang. Ya, Icak itu yang pertama dia. Dia ngisi di Galunggung katanya dulu kabaretnya. Iya. Menghibur para. Jadi dia ngambil apa untuk donasi. Mereka membuat sebuah pagelaran. Nah waktu dulu donasinya lumayan, tapi si Donanya enggak. Tuh. Karena nggak diajak si Dona waktu itu. Memang Dona jarang ketemu kalau udah lepas siang ke malam. Iya. Kan pagi doang, pagi Dona. Iya benar. Iya. Jadi yang kita bicarakan ini awal mula Project P. Namanya bukan Project P. Dulu Padiangan dulu. Padiangan, Pajajaran, Parahyangan. Dulu tuh komedi musikal alias kabaret itu. Terus berkembang tahun 84 saya gabung dengan mereka. Saya dengan Isur dulu tuh di situ gabung. Terus Ju, Wawan, Pak Isur sama-sama di Parahyangan. Sama-sama di Parahyangan. Sama Denden bertiga. Denden yang pertama. Parahyangan tuh. Denden tuh awal awal Padiangan dia. Jadi yang paling tua di Padiangan Denden. Terus baru setelah itu saya sama Isur. Setelah itu masuklah Daan, Ju, Wawan sama Iyang. Baru gabung tahun 87 mereka. Yang pajajarannya siapa ya? Pajajarannya Iyang, Daan, Ju, sama Wawan. Sama Denden itu berempat. Jadi yang Parahyangan cuma saya sama Isur. Cuman dua. Kalau yang di bawahnya itu? Ada Tika, Yosi, itu Project Pop. Nah awalnya gini, dulu tuh kita kan setelah kita di radio tahun 88 ternyata di sini, booming. Jakarta Selatan, Radio Dalam. Bukan Radio Dalam. Di mana nih? Radio waktu itu belajar radiologi. Oh. Semua di ronsen. Rongen. Semua di ronsen. Di radio kita di Radio OS waktu dulu gabung sama mereka. Nah, di situ mulai ketemu yang namanya chemistry itu. Padahal siarannya hari Rabu pada saat itu. Bukan kemis. Tapi chemistry-nya justru ketemu. Jadi kadang-kadang chemistry itu nggak bisa langsung ketemu. Udah terbang lagi di sana, saya malas nanya. Saya mau nanya yang lain aja. Iya, tapi sono kemari aja. Maksudnya Rabu, biasanya kan kalau kita ketemu sama orang belum tentu kita langsung bisa ngeblend. Iya. Jadi kadang-kadang Rabu acaranya, Kemisnya tuh baru ketahuan gitu seperti itu. Jadi ada evaluasi. Lama-lama makin kompak tuh. Secara verbal kita ternyata udah mulai bisa jalan. Berenam itu siarannya kan? Bertujuh. Langsung bertujuh? Enggak, iya kan bikin cerita. Ada ceritanya. Bikin parodi juga. Kita bikinnya spesialisasinya di parodi. Terus kenapa berubah dari Padiangan jadi? Nah, itu dia. Project P. Waktu dulu tuh kita ternyata pas lagi acara ini yang agak paling bandel itu grup aku tuh paling bandel. Jadi kadang-kadang karena kita punya kemampuan, bukannya kita diberikan kemampuan yang lebih, tidak main hanya kabaret saja, kita bisa main secara verbal kayak gitu. Kadang-kadang hanya beberapa orang kita main di Studio Is kayak gitu. Akhirnya ngumpul. Nah, pas lagi di HDX ketemu sama Mas Purwa, ketemu sama Ko Aciu dari Musika. Dia ngeliat nih, loh kenapa nggak, ini kan lumayan nih katanya. Tadinya nggak pakai tongkat tadinya? Enggak. Lah, pas udah ngeliat.
Udah ngelihat tuh maksudnya dia lihat penampilan. Dia lihat penampilan. Terus ternyata di sana ada grup Tongkat Putih. Zaman dulu tuh. Enak-enak itu lagunya. Suaranya hebat. Suaranya bagus-bagus. Suaranya hebat-hebat. Nah, itu tuh ketemu di situ, ditawarin. Tadinya asin banget. Akhirnya ditawarin sama dia. Akhirnya terus tawarin gitu, udah orang kita nggak bisa nyanyi atau gimana. Tapi ternyata ini adalah ada satu langkah. Jadi ngajar akhirnya? Nggak ngajar di dong. Purwa Band itu Purwacaraka dia yang bawa kita karena si Mas Purwa tuh bantuin kita untuk musiknya. Karena musikalitas kita kan yang bisa musik itu kita cuman Isur sama Denden doang. Isur lumayan lah. Bapak nggak bisa? Nggak terlalu. Ngapain nggak bisa ada di situ? Loh, kan vokalnya aku itu, Iya. Jadi karena udah enggak juga. Vokal di situ bukan berarti vokalnya suaranya bagus. Saya tuh orang yang kalau ada nggak enak itu saya langsung ngomong. Orangnya vokal. Orang dewan. Orang demo. Dewan masjid. Nah, terus, coba Bu tanya Bu. Kenapa Proyek Pi gambarnya monyet? Ini mah mau ngatain saya monyet aja kayaknya kan nanya langsung bisa. Lah iya suruh nanya. Iya nanya aja emang. Karena binatang ya, kalau binatang tuh yang paling lucu, yang paling kreatif kayak gitu ya si monyet itu tingkah-tingkahnya tuh banyak banget. Makanya kan kalau ada penelitian tuh yang simpanse itu salah satu binatang yang pintar waktu itu. Makanya kan waktu dulu pernah lihat, tapi gua nggak pernah lihat ada simpanse jadi sarjana apa gitu, nggak ada. Sepintar-pintarnya dia ya pintaran manusia, karena kan nggak ada akalnya mereka. Cuman dia bisa kalau diajarin tuh lebih cepet lah. Tapi ada otaknya. Ada loh, semua orang kan ada otak, semua orang binatang juga ada otaknya. Tapi akalnya nggak ada? Akalnya nggak ada. Berarti akal tuh bukan dari otak? Akal itu sebenarnya bukan proses dari si otaknya itu sendiri. Sebenarnya otak itu hanya mencerna sebagai, akal itu udah masuk di dalam sama hati. Berarti dia nggak punya hati dong? Ada dong hatinya. Nah itu kenapa dia nggak punya akal? Kan kalau semuanya sama. Lah itu kan udah penentuannya gitu, men. Penentuan manusia sih? Bapak ini mau kemana? Manusia itu dikasih kelebihannya dengan manusia yang lain dikasih yang namanya akal. Gitu. Akal itu yang kita harus cari. Allah memberikan itu akal. Jadi kalau binatang mah udah nggak usah dikasih otak, tapi bukan dikasih akal. Tapi orang suka ngomong, ya nggak ada otak lu. Tuh, kayaknya akal deket sama otak. Karena itu bukan orang Padang. Kalau orang Padang tuh semua rata-rata ada otaknya. Udah digulai. Maksudnya nggak ada otaknya tuh, maksudnya nggak ada akalnya. Nah, ya kan berarti kan deket tuh. Deket. Kalau di manusia dipikirnya karena otak itu nanti yang memproses dia untuk menjadi sebuah disaring sama hatinya itu keluarlah yang namanya akal. Makanya mulut kadang-kadang harus di belakang hati, jangan hati di belakang mulut. Jadi akal tuh apa? Nih kayak gini, Kang. Kolbu kan hati. Itu kolbu itu. Ya kan? Iya, kolbu. Hati. Iya, hati, tapi hati yang bukan hati dalam bentuk yang hati, tetapi setelah dia memproses semuanya itu yang namanya kolbu. Jadi yang terdalam itu biasanya dari kalbunya itu muncul. Kenapa hati itu harus kosong? Karena yang keinginan semuanya kan, makanya kalau kata orang tuh harta, anak, mau seperti apapun juga kemewahan yang kamu nikmati itu simpannya di tangan. Jangan disimpan di hati. Di hati itu harus dikosong. Karena apa? Itu tempatnya Allah memberikan yang namanya sentuhan-sentuhan kepada kita untuk memperingatkan kita. Kadang-kadang makanya kita, aduh bener nggak ya yang gua lakukan ini? Biasanya hati itu yang bertanya. Nah, kalau misalnya kita tidak penuh dengan yang namanya pikirannya ke sana materi lah, atau biasanya itu lebih cepat. Karena kosong hatinya tuh. Hanya cuma diisi buat Allah aja di situ. Nah, jangan dengan keinginan yang lain tuh disimpan di tangan, karena semuanya tuh tidak akan dibawa mati, yang itu hatinya yang dibawa mati. Kalau pacaran tuh orang, kau akan kusimpan dalam hati. Nah, itu nggak boleh? Nggak boleh. Tangan aja? Di tangan aja, orang dia mau nanti juga dia tua. Ya itu kan pada saat itu aja. Kalau kita lagi repot bawa-bawaan gitu, mau taruh mana? Ya tenteng jangan simpen dulu, makanya. Makanya semampu kita simpan di tangan aja, jangan ngambil yang macam-macam seperti itu. Jadi ininya masih tetap kosong supaya lebih mudah. Allah memperingatkan kitanya dengan mudah. Jadi kitanya juga berkelakuannya lebih baik seperti itu. Berarti sekarang deal nih, akal itu hati.
Akal itu proses dari semuanya. Oh, dari semuanya. Proses dari akal otaknya otak, kita seperti hati. itu, bertanya lagi, bener nggak sih ini yang ini? Nah, makanya ada muncul tuh dari mulai simpati, kita tuh tadinya kan kita simpati nih. Ada. Nah, boleh Pak. Dia mau ngomong provider, gua males nih. Enggak, Bapak, soalnya kadang-kadang kalau diajak ngobrol gitu sih mentang-mentang rumah Bapak. Ya kan? Meng gini mah kalau simpati itu kan awalnya kita hanya cuma ngelihat aduh kasihan ya dia gitu. Tapi kalau udah yang namanya empati itu udah memasukkan di dalam diri kita itu bahwa kita merasakan seperti apa yang dia lakukan gitu. Jadi kita kadang-kadang lebih sedih dibanding dengan orang itu sendiri karena kita merasakannya jauh lebih seperti itu. Itu namanya udah namanya hati kita udah mulai digerus. Makanya yang disebut dengan yang namanya kayak kenapa itu melalui apa? Ya melalui pendidikan, terus kita berteman dengan orang-orang yang benar, yang seperti itu kita belajar dari siapapun juga. Nah, itu kita dapat tuh ilmunya. Nanti itu menghaluskan hati kita. Jadi dari siapapun kita dapat yang namanya pelajaran tersebut, dari orang buta, dari orang apapun lah misalnya dari mau seperti apapun juga pasti kelas ada bawah, kebaikan. kelas atas, kelas Iya, mana, apa semuanya udah enggak. sama aja. Makanya kayak yang seperti itu kayak pendidikan yang seperti itu tuh tetap bisa kalau kita lagi miskin dia bisa jadi senjata. Kalau ketika kita udah mulai kaya misalnya dengan materi seperti itu dia bisa jadi perhiasan. Jadi tetap aja berguna yang namanya pendidikan itu. Berarti akal itu proses antara otak dan hati. Otak, hati semuanya bersatu dengan kita. Kalau binatang tuh nggak punya proses itu. Nggak punya, mereka sih lapar makan gitu doang. Kalau kita kan nggak lapar, belum tentu makan. Orang kita lagi puasa misalnya, iya kan? Iya benar. Ada ketentuan-ketentuannya. Kalau mereka enggak. Ada nggak orang lapar tapi berak? Oh enggak dong. Jauh lagi tuh ya. Jauh dong. Orang lapar berak. Gimana kamu bisa isi dulu baru bisa keluar? Oh gitu. Iya loh. Kamu nggak ngisi terus bisa keluar gimana? Nah kotorannya dari mana? Ada yang nggak diisi tapi tetap keluar. Iya juga ya, ada. Makanya jangan digerakin. mau dicelup aja emang teh. Simpansenya bagaimana ceritanya tadi dari ini ke simpanse ke otak? Ya itu Iya, tadi kan merasa binatang yang lucu. pinter tadi Ya, katanya. pinter. Makanya kan harus dibahas dulu kepinterannya gimana nih. Iya, maksudnya di antara binatang-binatang yang lain itu yang pintar itu salah satunya simpanse itu. Iya, gitu. katanya menurut Pak Denny. Iya. Tapi katanya tetap aja nggak punya akal. Tetap nggak punya akal. Kan biasanya gini kan kayak tentara tuh ada seni. Lambangnya semut. Nah, semut itu kan gotong royong kan kayak gitu. Iya. Nah, ini juga maksudnya monyet mau dikesituin nih. Monyet mau dilihat dari kelakuannya aja, yang lucu-lucu aja yang seperti itu. Gitu aja. Yang gampang kalau di sirkus kan kita ngelihat monyet tuh kayaknya lucu gitu, bisa dimainin apa dan lebih pintar lah dia dibanding dengan binatang yang lainnya, perbandingannya dengan binatang yang lainnya. Gajah juga lucu gak nih? Enggak juga. Enggak lucu gajah. Gajah enggak lah, kurang lah. Ya, kurang. Gajah tuh pendendam justru. Oh, dendam. Oh iya. Kamu mainin aja salah satu gajah. Misalnya kamu ke taman safari gitu ya. Terus kamu jahatin satu gajah itu. Dia ngeliatin kamu aja ya. 15 tahun kemudian kamu datang ke sana, dia masih ingat. Gue pernah jadi ingatannya gajah. kuat. Gue pernah jadi gajah. Cuman gue belalai nggak di bawah, nggak di atas. Posisi belalainya. Posisi dan kalah dengan belalai yang asli pasti. Iya dong. Kan gitu tuningnya bagus kalau di 2 meteran kayak gitu dulu, inget nggak? Iya. Pakai belalai kan biasa disebutnya. Antena itu disebutnya belalai. Nih nggak ngerti. Main kontek-kontek. Tuh. Intercom. Bukan. Ya, diulur kabel. Udah 2 meteran udah pakai jauh 2 meteran tuh ya. Jauh. Ada dulu CB. Dia taunya 2 meteran bikin baju. Oh. Iya 2 meteran cukup emang buat celana. 1,5. Asal lebarnya 1,5. 1,5 biasa seperti biasa. Cukup. Dirempel nggak? Nggak usah. Ya? Nggak usah lah. Model dulu banget itu dirempel. Iya kan dulu dirempel. Saya ngeliat bapak zaman dulu pakai. Pakai. Iya saya lihat. Karena waktu dulu zamannya memang seperti itu. Jadi saya tuh main sama siapa aja. Kan tapi saya paling kecil. Makanya sampai sekarang saya tetap segini. Ya kan bapak-bapak ini yang makin tua. Tapi paling nggak kita yang salah satu orang yang paling bahagia itulah orang yang melewati tahun 90-an. Nah, Kenapa emang? 90-an itu dari segala apa ya namanya ya, seni semuanya itu tuh disitulah yang sebenarnya kebebasan seperti itu dan
musik aja macem-macem dulu tuh. Dulu musik tuh dari new wave itu semua, jazz juga waktu dulu ada, dangdut juga walaupun tidak terlalu menonjol tetap masih punya ini. Jadi masing-masing mereka. Nah itu yang membuat tahun 90-an itu berbeda. Nah itu kan transisinya dari 90-an. Nah kita kan ngerasain sekali dari zaman gue bikin apa namanya? Bukan bikin lagu, bikin ini tuh apa ya namanya? Mijit. Bukan. Mijit. Saya tuh bikin skripsi. Bikin skripsi kan di komputer. Mesin tik? Bukan mesin tik. Waktu itu masih mesin tik. Windows. Tapi udah Windows belum ada dong. Waktu dulu itu masih DOS. DOS 1.3 yang kayak gitu. Lu masih pakai disketnya itu tuh. Yang masih dari kertas. Dari kertas yang kayak gitu tuh yang masih dimasukin seperti itu. Terus mainan gamesnya itu yang Digger. Belum berbentuk tuh. Apa aja kotak ya, apa aja. Kayak gitu masih belum karena kan si dotnya belum ini dan perkembangannya sampai itu Bapak masih kecil pada saat itu? Enggak dong. Itu udah megang dot. Masih megang dot. Dotnya tuh maksudnya tuh dot tuh titik-titik di dalam komputer itu ada .com gitu. Ya beda itu si dot itu yang membuat ininya kehalusannya si gambar itu sendiri. Makanya dulu ada VGA. Semakin berbentuk pendidikan guru agama. Bukan. VGA Darwanti lah. itu yang membuat itu waktu dulu tuh itu aja udah canggih. Dan itu kecepatannya, perkembangannya itu luar biasa, cepet banget. Jadi kita ngerasain dari mulai main games dulu kita Atari waktu dulu tuh ya. Mainan yang hanya gambar-gambarnya juga terbatas. Sekarang itu udah mulai PUBG yang kayak gitu kan. Luar biasa. Sampai dulu kalau ngobrol sama temen yang daya tangkapnya kurang, Pentium atuk loh gitu ya, sampai ada karena Pentium kan terus berkembang dia. Kayak sekarang OS kali gitu. OS ya kan. Sama nggak? Hampir sama nggak? OS itu kan sebenarnya hanya satu kayak OS berarti sama Android gitu. Beda-bedanya hanya untuk sistem. Itu tuh kan sistem doang. OS tuh operation system itu. Nah, kalau kita tergantung ambilnya yang mau seperti apa. Ini kan banyak Android terus kayak WA sekarang udah ada, Telegram juga bisa. Sebentar lagi keluar lagi ada apa lagi lah maksudnya. Ada Bip, ada apa? Dulu kan zamannya BlackBerry aja. Itu kan gue ngelihat BlackBerry itu sebelum itu ada BlackBerry, gue udah tahu sebelumnya. Tahun 80 gue pernah lihat. Apa tuh? Jadi tetangga gue tuh gede main bawahnya. Kondor. Terus hitam. Orang tuh ngomong waktu dulu tuh, BlackBerry gitu. Dari situ. Itu gua pikir itu kemunculan BlackBerry itu dari situ. Kotak-kotak ngegayut gitu. BlackBerry tuh kayaknya semuanya dari Bandung. Lambangnya BlackBerry, enggak tuh bocah Bangor. Iya itu tuh. Sampai ya kan? Kayak Nokia. Kan katanya dari sana juga kan? Itu awalnya tuh sebenarnya dikasih tahu gimana sih bentuknya Nokia. Nah, itu jadilah jadi gitu. Nokia. Akhirnya jadi Nokia. Banyak semua dari Bandung. Dulu tuh Ericsson. Ini sekarang udah mulai dulu Nokia luar biasa hancur. Terus Ericsson ada Siemens. Sekarang tuh hancur sekarang kan cuma tinggal Samsung. Terus sama apa lagi iPhone. Udah yang bersaingnya di kelas menengahnya udah mulai perusahaan-perusahaan Jawa tuh yang masuk tuh. Oppo, Lenovo, ya kan? Mito, semua tuh. Darsono belum. Darsono itu bersaing seharusnya Darsono dengan Sukamto. Bikin tuh dia. Itu yang jadi permasalahan. Nah ini balik lagi. Nah, tahun 94 ini karena kita bandel seperti itu, dihukum sama si teman-teman dari senior Padiangan. Nggak boleh kayak gini-gini. Tapi kita ngembanginnya gimana? Mereka juga tidak memberikan solusi. Tidak memberikan solusi. Pokoknya nggak boleh aja kamu mengembangkan gini. Nah, sementara si kita nggak kasar talenta ini doang dong. Talentanya tuh banyak. Nggak, tadi kan ngomongnya kita. Iya, saya belum ada maksudnya, lain. Oh bukan, maksudnya teman-teman tuh. Teman-teman si Project P itu talentanya luar biasa mereka. Untuk di musik juga lumayan. Akhirnya 94 itu kita memisahkan diri dari Padiangan, membuatlah namanya P Project sesuai dengan nama acara di SCTV waktu itu. Akhirnya dibuat seperti itu. Nah, dari teman-teman itu bukan hanya 7, teman-teman yang lainnya juga ternyata ikut.
teman-teman ya kayak Tika, Ujo, Yosi, Oon almarhum, Gugum, Odi, dan juga yang lainnya itu ikut dengan kita. Yang tadinya 40 orang, pokoknya 23 lah barengan dengan kita lah pada saat itu. Nah saya buat waktu dulu karena ternyata album pertama Nasib Anak Kos oleh Leo itu bagus. Nah waktu dulu tuh belum ada tuh yang namanya kalau misalnya parodi mah belum tahu bahwa parodi itu adalah seni. Jadi mereka selalu ngomongnya gini, lu mah cuma niru doang, cuma ganti-ganti gitu. Padahal itu adalah seninya. Itu yang dibuat kayak, makanya akhirnya saya membentuk yang namanya si Project Pop. Saya buat tuh Project Pop. Nah Project Pop itu sendiri mereka tuh hasil dari itu dia nggak melesetin lagu tuh kalau Project Pop tuh. Karena supaya dia diciptain lagu. Ya, karena membuktikan bahwa kita juga bisa menciptakan lagu dan juga bisa bernyanyi lebih baik. Nah, mereka diambillah setelah saya lihat-lihat potensi-potensinya yang ada, kepilihlah yang namanya anak-anak Project Pop itu. Jadi saya nentuin tuh semua tuh, sini. Nggak ada tuh. Yang lain kemana tuh? Yang lain nggak ada. Kok Bapak doang nih yang nentuin? Yang lain itu pokoknya tidak ikut campur. Saya yang menentukan, punya hak prerogatif menentukan ini. Saya tentuin, terus garisnya harus kayak gini ya. Kenapa pop? Pop itu adalah mereka bisa nyanyiin lagu dangdut, jazz, mau hip hop, mau seperti apa. Makanya ada yang lagu-lagu di mereka tuh yang ada yang lagu di stack kalau nggak salah tuh yang nggak di stack yang gitu-gitu doang. Pokoknya selama lagu itu harus populer aja di masyarakat. Jadi dangdutnya juga ada, mereka bisa bikin seperti itu. Itu membuktikan sebenarnya bahwa kita kelompok ini serba bisa begitu. Bukannya ada sendiri Project Dut waktu itu? Harusnya ada. Nah itu tuh setelah Project Pop lahir, itu sebenarnya ketika mereka membuat album 1-2, nah harusnya tuh mereka menciptakan sebenarnya Project Dut sebagai generasi berikutnya. Nah itu udah bukan tanggung jawab aku. Wah, emang? Harusnya kan mereka yang membuat Project Pop dong yang harusnya membuat. Bukan Bapak sempat ngajak jalan-jalan ke hotel waktu itu. Kok kenapa nggak mau tanggung jawab? Karena saya tidak berbuat pada saat itu. Oh, belum tentu ya? Enggak. Orang ke situ tuh belum tentu? Enggak, belum tentu. Saya nyolek doang. Kalau nyolek nggak apa-apa. Iya. Mungkin Bapak mau jadi makmum ya? Ya kan harus nyolek imam. Harus nyolek imam, gitu, baru ngikut di belakangnya. Gitu, jadi ya akhirnya dibuatlah pop dan sampai sekarang. Nah sekarang juga pop masih sekarang ada? Sama. Ada. Apa? Sekarang nih, masih komplit? Masih semuanya ada. Saya sih ngeliat cuma di IG aja. Terus ada teman-teman suka siaran-siaran langsung tuh saya lihat. Ya, teman-teman tuh masih karena siaran langsung yang kita buat di YouTube itu adalah sebenarnya hanya untuk ajang kita ketemuan lah, Meng. Ajang ke mana? Bukan ngajak ini. Jadi ajang untuk kita ketemuan, silaturahmi, supaya kita masih bisa berkomunikasi seperti itu. Sebenarnya salah satu menikmati dan bersyukurnya itu adalah sampai saat ini kita masih bisa berkumpul. Jadi kalau misalnya sudah hampir berapa ya? 94, kita udah hampir 26 tahun bersama-sama. Kalau dihitung dari waktu sama Padiangannya itu udah hampir 35 tahun bersama-sama. Itu udah menurut saya ini bukan lagi, ini adalah sebuah anugerah. Pasti udah ada. Kan kita udah harus itu punya ini Ceylon Seven. Loh, Ceylon Seven anugerah yang terindah itu. Anugerah yang terindah. Itu beda lagi. Ini itu siapa? Anunya gerah. Ya buka aja kalau anunya gerah. Makanya kalau dulu ada sistem kancing ya. Kan masih ada dapat angin ya. Iya. Nggak les rating deh. Ya mungkin anugerah itu ke situ kali. Iya. Makanya kalau dilihat waktu dulu laki-laki itu harusnya nggak boleh pakai resleting. Harusnya pakai kancing. Ada sirkulasi. Satu sirkulasinya, keduanya anti jepit. Ketiganya memang laki-laki memang harus agak sedikit repot. Makanya kalau di salah satu merek jeans itu Levi's itu ada 501, itu emang khusus untuk jeansnya laki-laki itu. Makanya mereka masih pakai kancing. Nggak ada 501 pakai resleting seperti itu. Repot emang. Laki-laki itu namanya. Kalau di mobil tuh katanya harus pakai apa namanya? Kopling atau pakai nginjek kopling. Sekarang udahlah. Matic mobil cewek katanya gitu. Tapi sekarang udah hampir nggak Matic semua. Iya. Ya kan? Matic tuh tapi Matic memang cocok untuk orang-orang di atas usia lanjut. Karena nggak ada giginya, Meng. Iya. Itu. Makanya Matic. Kau bukan nanya lagi, Mak.
Apa? Nah, ada kan ngefans juga Bang sama Kang Deddy dari dulu semua kaset-kaset ada punya gitu. Iya, apa itu? Ini kan fenomenanya nih ya. Kalau dulu kan Kang Deddy tuh di project B ngetop melesetin lagu. Kalau zaman sekarang kan banyak juga udah kan. Iya. Yang melesetin lagu tapi ya standar-standar aja gitu. Kayak ada grup ini apa Kokom apa Tembok. Gini, Enggak dulu orang nggak ada kenal-kenalnya. Gimana ceritanya Bang bisa booming gitu. itu tuh nggak sembarangan untuk menciptakan sebuah lagu itu kita ada surveinya. Tuh kan, apalagi buang sampah kayak gitu aja mesti sembarangan. Nggak, survei. Jadi kita harus ada surveinya dulu. Ini maksudnya mau kemana, mau kemana gitu. Itu tuh harus ada, harus kuat supaya kalau misalnya kita punya survei seperti itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Sampai beberapa zaman sekarang aja, kalau misalnya dengerin lagu-lagunya Project P ini masih relevan dengan kondisi yang sekarang. Coba lihat sepak bola. Ya kan sepak bola kita tuh yang paling sering aku kritik waktu dulu cuman pemerintahan tuh nggak kita kritik, tapi kalau sepak bola kita kritik. Karena si sepak bola di Inggris mau di seperti apa itu tuh kayak lebih dari agama itu. Orang bisa berantem gila-gila. Nah di kita kemarin kan ribut lah antara Persib Viking dengan The Jack. Terus kalau di Jawa Timur tuh Bonek sama Arema. Dengan Arema yang seperti itu udah kayak jadi melebihi hal-hal yang makan dong, Meng. Enggak ini. Ngapain gitu-gitu? Saya ingat Bapak tadi anugerah. Nggak tega itu. Sama BlackBerry itu, Pak. Bapak cerita aja ngurusin saya. Iya itu udah kayak seperti itu. Nah kita tuh kasih waktu dulu karena memang sampai sekarang pun tidak mendapatkan yang namanya. Lihat coba, saya menyanyikan lagu itu tahun 96 sampai dengan 98 tuh ada dua lagu itu yang ale-ale yang seperti itu kondisinya sampai sekarang masih relevan. Iya kan? Ya. Rasa kan sih lihat. Malahan sekarang tuh kadang-kadang saya tuh sepak bola tuh dengan mudahnya waktu dulu. Sekarang ini yang kemarin kita naturalisasi. Hanya untuk nyari apa sebenarnya naturalisasi itu? Nah, naturalisasi itu untuk apa sih? Untuk kan pengen jadi juara sebenarnya. Tetapi dengan cara memakai tenaga-tenaga orang lain. Jadi sistem pembinaannya sendiri sepertinya dilepas seperti itu, nyari gampangnya. Udah ngambil aja yang naturalisasi gampang, yang udah. Berarti maksud Bapak nih sebenarnya mau siapapun yang ditaruh di situ, mungkin mau yang CR kayak Cristiano Ronaldo sekarang namanya tiba-tiba main di kita nih semuanya. Tapi menurut Bapak itu tetap tidak bakalan berhasil. Bukan pembinaannya yang harus salah Bapak. Satunya adalah bukan hanya masalah di berhasilnya itu, tetapi bagaimana kita menanamkan rasa cinta yang namanya negeri ini adalah dengan yaitu salah satunya. Mereka gimana coba? Bisa dibayangin nggak naturalisasi yang sekarang itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan zaman-zaman dulu pemain-pemain bulu tangkis. Bulu tangkis. Bayangin nggak? Warga negara. Nonton nggak film Susi Susanti? Iya. Ya, di situ diliatin tuh. Waktu dulu itu salah satu yang. Itu Bapak juga yang bikin? Bukan. Bukan. Cuman teman saya Isur ikut main di situ. Dia jadi salah satunya dia mendapat nominasi sebagai peran pembantu terbaik. Karena dulu dia yang bantuin Susi ngelap-ngelap gitu. Kayak gitulah. Oh, kerja di restoran Jepang. Sushi kalau itu. Sushimi. Nah, di situ tuh kan kelihatan banget walau mereka berjuang tapi mereka bukan warga negara Indonesia. Bayangin nggak mereka? Tapi makanya kadang-kadang saya selalu berpikir karena saya juga kuliahnya di Parahyangan, Unpar, Universitas Pararetet. Jadi memang banyak banget yang PT kan. Yang Chinese-nya juga banyak di sana tuh kan. Kuliah di sana tuh. Jadi saya tuh ngerti bagaimana. Jadi yang namanya warga negara itu bukan masalah Anda orang pribumi atau enggak, tapi bagaimana sesuatu yang kamu berikan kepada negara ini jauh melebihi ekspektasi. Itu. Bayangkan nggak waktu dulu Rudi Hartono. Iya. Tuh. Terus Tan Yu Hock dulu tuh. Mereka bertarung mati-matian membela bukan negaranya itu dia WNA. Malah kalau menurut saya dia lebih warga lebih negarawan dibanding dengan saya. Saya tidak melakukan apa-apa. Mereka berjuang di kancah internasional. Bayangin nggak begitu mereka lihat Susi lah waktu awal dia dapat di Olimpiade, Meng. Dia nangis. Ya. Itu karena lihat benderanya. Karena apa? Setiap orang pasti bangga ketika mendengarkan yang namanya lagu Indonesia Raya di luar negeri
seperti itu, terus dia berdiri di situ. Siapa yang nggak akan terharu? Kita yang lihatnya aja langsung terharu. Tetapi pada saat itu bapaknya susah banget ngurusin warga negaranya, ton simfunya sampai pulang lagi ke sana. Padahal dia yang ngajarin si anak-anak. Itu yang membuat kata saya, sementara naturalisasi di sepak bola begitu gampangnya tanpa ada prestasi. Prestasi kan nggak ada. Kan sepak bola itu adalah, menurut saya itu darah daging, dan itu adalah teknologi, bukan hanya permainan yang biasa aja. Kita harus ngelihat postur pemain kita seperti apa, VO Max-nya seperti apa, yang cocok bermain kita seperti apa. Jangan dengan kondisi yang kecil-kecil kita ngambil permainan yang kayak misalnya umpan-umpan dari sayap misalnya. Kan sayap udah ada, Kentucky udah bisa. Ya kan, ada paket-paket. Saus yang sasetan juga ada. Ada. Itu maksudnya harus disesuaikan dengan kondisi kita, pemainnya seperti apa. Ya harusnya juga permainannya seperti lebih. Berarti kita mainnya main cepat. Bapak tuh cuma mau bilang ini lagu mau tahun kapan aja masih ini. Iya betul. Kemarin. Iya. Maksudnya gitu, Meng. Lu lihat lagu-lagu semua lagu, Pak, mau Deloitte, mau Mercis. Jadi kalau sekarang tuh nggak seperti lagu-lagu sekarang, cepet habis masanya. Iya, beda. Memang karena waktu dulu juga lagu-lagu memang, tapi waktu 90-an itu sebenarnya banyak. Dan banyak juga lagu-lagu tentang sepak bola, Meng. Ya. Dewa juga bikin. Ya. Terus juga netral. Nah, netral tuh. Garuda di dadaku. Itu didorong-dorong kalau di parkiran tuh, Pak. Kenapa? Netral. Oh, karena netral. Itu itunya. Nah, itu juga saya agak kritik sedikit lagunya netral itu. Kenapa emang? Karena di hidup di dunia itu nggak ada yang pasti. Oh. Itu salah satunya kan lagunya itu kan. Aku yakin hari ini Aku yakin hari ini pasti pasti menang. menang. Seharusnya libatkan Allah di sana. Insya Allah hari ini kita menang. Begitu. Ada doanya. Iya benar, Pak. Iya kan? Cuman kan dia bukan opik, Pak. Ini aja, Pak kayak ujung asi yang udah lemes, Pak. Enggak lah. Ini namanya jeruk keriput ini. Jeruk keriput. Dia jadi jeruknya emang keriput. Makan sama kulitnya, Bu. Mandarin. Mana enak dari mana? Coba. Bener. Iya. Iya ini Mandarin begitu. Kalau ini enggak dikupas. Iya, kalau iya kalau ini sih enggak. Langsung karena kan si kulitnya ini yang justru banyak vitaminnya. Jadi enggak terlalu asam. Coba aja deh. Biar enggak asam gitu. Loh, kalau baru tahu sih aneh. Dia mah jarang, emang Pak. gitu. Jarang makan buah, Jadi si Pak. Itunya si kulitnya ini yang punya ya kan? Emang benar. Hah? Asam sihnya lo pahit. Kan jeruk bukan daun paya. Iya. Tapi kulit bisa dibuka ternyata tuh Bang tuh. Iya bisa dibuka, tapi kulitnya itu bener. Ya kan aku bilang kulitnya itu yang mengandung apa? kotoran. Nah yang jadi permasalahan kan yang jadi survei riset Indonesia atau SC Nielsen itu jadi nggak kepake akhirnya. Bapak aja mungkin di sekolah lain nggak ada yang nerima Bapak kan, jadi harus sekolah di situ kali kan. Apa emang Bapak demen becek-becekan? Saya juga nggak tahu. Iya. Enggak, tadi soalnya favorit yang dimasalahin. Emang bener sih. Kalau mau maju itu kesuksesan seseorang di antara kita teman-teman aku tuh bukan berapa harta yang dia kumpulin. Tetapi bagaimana dia mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik daripada dirinya sendiri. Kata siapa itu, Pak? Kata Pak Jarwo. Enggak, datang dari Bapak bilang nih. Terus sudah kemarin TV udah jarang lagi orang yang kuliah di bidang seni, Pak. Iya, tadi tuh. Orang hukum jadi kreatif lawak, Pak. Ya kan? Paling tidak kamu mendidik si masyarakat itu benar gitu. Makanya lagu-lagu kita kan banyak yang seperti antrilah di loket, bagaimana kita berhemat seperti itu, terus jangan mencontek, terus bagaimana kita apresiasi terhadap guru, ada lagunya ku ingin jadi guru. Itu ku ingin jadi guru aja sampai sekarang tuh masih relevan tuh. Enggak dong. Iya. Bahkan sekarang daring, Pak. Iya, daring. Iya. Duraring sekarang tuh banyakannya. Ustadz Abdul Somad
Kita tanya, bagaimana kalau misalnya ceng-cengan? Ceng-cengan itu kan salah satu budaya di antara kita. Kan ya dari logatnya kan apa ya artikulasinya beda. Beda, kemana wae anjing. Gitu kan. Beda, iya beda dengan intonasinya. Makanya saya juga coba Bapak Kesono ngomong anjing. Anjing. Itu mah binan. Oh binan.